Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Isya pada malam itu, tampak para sahabat berbaris rapi di belakang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tengah melakukan sholat jamaah. Termasuk di antaranya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi ada yang tak biasa pada salat jamaah kali itu. Terdengar suara mirip gesekan tulang-tulang sendi, hingga terdengar seperti suara gemertak yang memilukan. Di saat rukuk dan sujud dari arah depan, yaitu arah imam, yang tidak lain adalah arah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selesai sholat, para sahabat saling pandang, bertatapan satu sama lain, seolah mereka punya firasat yang sama. Rasulullah sedang sakit. Maka selesai sholat, mereka langsung bergerombol mengelilingi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saat itu sahabat Umar radhiyallahu anhu yang mulai memberanikan diri bertanya pada beliau, "Wahai Nabi, apakah engkau sedang sakit?" "Tidak," jawab Nabi. Sekali lagi Umar bertanya, "Wahai Nabi, apakah engkau sedang sakit?" "Tidak," tukas Nabi. Umar radhiyallahu anhu melanjutkan, "Tapi wahai Rasulullah, saat sholat tadi kami mendengar ada bunyi sendi yang saling bergesekan dari badanmu." "Tidak, aku tidak sedang sakit," Nabi meyakinkan. Para sahabat, termasuk Umar radhiyallahu anhu, tak henti untuk bertanya, memastikan kondisi Nabi, apakah dalam keadaan sehat. Namun, jawaban yang keluar dari ucapan Nabi tetaplah sama. Tidak, beliau tidak sakit. Para sahabat tak putus asa. Mereka penasaran, terus bertanya pada Nabi, apakah beliau sedang sakit atau tidak. Karena telinga mereka menjadi saksi atas suara gemertak tulang di bagian tubuh Nabi ketika beliau menggerakkan badan saat sholat tadi. Mereka khawatir akan terjadi sesuatu pada kondisi Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mereka cintai. Karena desakan pertanyaan dari para sahabat, dalam keadaan yang sangat terpaksa, akhirnya Nabi mau mengaku. Lantas beliau membuka bajunya. Perlahan Nabi membuka kain yang membalut perutnya. Alangkah terkejutnya para sahabat melihat ada batu kecil dalam kain itu. Umar pun sontak bertanya, "Wahai Nabi, untuk apakah engkau membalut perutmu dengan batu?" "Aku lapar dan aku tak memiliki apa-apa untuk dimakan." Dengan suara bergetar karena sedih, Umar berkata, "Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehina itukah engkau memandang kami? Apakah engkau mengira jika engkau berkata lapar, kami tidak akan memberikan makanan yang paling lezat, wahai Rasulullah?" Umar radhiyallahu an kembali merendahkan suaranya, "Kami, semua sahabatmu ini, telah hidup dalam kemakmuran, sementara engkau dalam keadaan menahan lapar." "Tidak Umar," Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab pertanyaan Umar yang beruntun itu. "Karena aku tahu bahwa kalian tidak hanya memberikan makanan lezat padaku, tapi juga harta benda, bahkan nyawa kalian padaku, sebagai rasa cinta." Tapi Umar
bagaimanakah aku akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah, dan caraku untuk menyembunyikan rasa malu itu karena lapar, jika sebagai pemimpin aku hanya menjadi beban pada orang yang aku pimpin. Mendengar jawaban Nabi tersebut, Umar radhiyallahu anhu dan para sahabat terdiam. Segala bentuk kecintaan yang mereka selama ini pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memang sudah selayaknya. Bentuk pengorbanan demi menjamin kebutuhan hidup dan keselamatan seorang pemimpin yang sangat mereka agungkan, hal yang wajib dilakukan. Luhurnya akhlak beliau, kehidupan yang sederhana dan bersahaja patut diteladani. Itulah yang menjadi perekat mengapa risalah yang beliau bawa masih lestari hingga saat ini. Dengan segala kekuatan dan pengaruh yang beliau miliki sebagai seorang kepala negara, panglima tertinggi, pemegang otoritas agama, sudah selayaknya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memperoleh segala fasilitas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kalau hanya sekedar memenuhi kebutuhan perutnya, maka sudah bagi beliau hanya berucap satu kata. Maka para sahabat membawakan berbagai jenis makanan lezat yang langsung tersaji di hadapannya. Sebagai pemimpin umat, segala apa yang diinginkan tentu akan tersedia. Namun tidak bagi beliau. Nabi Muhammad SAW tidak mau melakukan hal itu. Rasulullah sedang mengajarkan pada kita bagaimana cara untuk menahan nafsu diri dengan cara berpuasa. Bahkan dalam kondisi lapar pun beliau berusaha menutupinya. Nabi yang agung itu mengajarkan kepada umatnya bagaimana bersikap tidak mudah memanfaatkan dan mengambil sesuatu yang bukan menjadi haknya meskipun memiliki pengaruh dan kekuasaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita bagaimana berpuasa yang indah, yaitu prinsip menahan diri dengan tidak memanfaatkan apa yang menjadi amanahnya, apalagi hanya sekedar untuk memenuhi kelangsungan hidupnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Salam bagimu wahai Rasulullah, junjungan kami, bahwa sampai saat ini kami masih juga tertatih-tatih meniru akhlakmu. Kami mencintaimu ya Rasulullah, berusaha dengan sungguh-sungguh meneladani semua akhlakmu yang mulia itu. Semoga kisah ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin.